membuat kita apa? Takut ya, karena memang di sana banyak apa? Mobil, ya, mobil, bus atau truk, ya, truk gandeng itu membuat kita apa? Takut ya, karena memang di sana selalu berpacu dan memang kencang-kencang di sana apa? Kendaraan. Nah, pernah suatu kali kami pada saat kami pulang dari Eretan, di jalan kami melihat ada seorang bapak terjatuh dari motor. Ya, bapak ini kayaknya mengantuk karena dia apa? Mengalami kecelakaan tunggal gitu ya. Pada saat kami melihat bapak ini sudah terkapar, kepalanya pecah dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Helm dan sendalnya sudah kemana-mana. Pada saat itu kami melihat, kami merasa ngeri ya. Akhirnya kami apa? Cepat-cepat pergi dari situ karena memang orang sudah banyak berkerumun di situ. Dan pernah juga suatu kali pada saat kami akan hendak pergi ke melawat ke Eretan ya, tiba di Losarang, kami melihat ada dua muda-mudi sedang terkapar juga di aspal, ya. Sedang terkapar di aspal dan mereka ini sudah apa? Sudah berdarah-darah ya. Kepalanya pecah ya. Terus kemudian kami melihat dua muda-mudi ini menabrak apa truk yang sedang berhenti di pinggir jalan. Dan memang muda-muda ini kedua orang pemuda ini sedang apa? Kayaknya sedang mabuk ya. Mereka membawa Vespa yang sudah dimodif yang isinya adalah segala sesuatu yang ada botol, sampah-sampah, ya. Kayaknya memang mereka ini adalah anak-anak pang. Mereka sudah terkapar ya, dan mereka memang sudah kayaknya sudah apa, lagi mabuk dan menabrak truk yang sedang berhenti. Kami melihat itu, kami juga sangat takut ya. Ya, kami ketakutan dan kami juga tidak terlalu lama melihat itu dan kami pun pergi. Nah, banyak lagi kejadian-kejadian yang kami alami di Indramayu, padahal kami baru beberapa bulan di Indramayu. Dan pada saat suatu kali pernah juga kami melihat ada truk yang terbalik, ya, membawa muatan, kayaknya itu adalah ini apa nih? Marmer ya, marmer. Dan kami pun melihat terbalik. Dan pernah juga kami melihat motor sedang lewat dan mereka tersenggol dengan motor yang lain, tetapi puji Tuhannya bapak, ibu dan anak ini tidak kena apa-apa ya. Mereka hanya terjatuh dan untung dari mobil dari belakang tidak ada. Itulah yang menakutkan kami ketika kami pertama kali berada di Indramayu ini. Dan pada suatu hari pendeta pernah pergi ke Eretan melawat sendirian, ya. Dia melawat sendirian dan pada saat dia pulang ke rumah tiba-tiba dia bilang gini, Han, aku tidak mau lagi pergi apa? Pergi ke Eretan sendirian. Kenapa? Aku ngantuk, katanya gitu. Aku ngantuk. Kalau kamunya ada di belakang, kamu bisa cubit aku, atau mungkin kekencangan, katanya kamu kan bisa nyubit aku, katanya. Pokoknya apapun yang terjadi, katanya gitu, aku tidak akan mau pergi melawat ke Eretan sendirian. Oke lah, saya gituin kan. Lalu ketika itu, pada saat itu pergilah kami ke Eretan, dan tiba-tiba pas di Jalan Pantura, helm saya dari depan itu terantuk ke helm pendeta di belakang. Lalu tiba-tiba dia cubit saya dari depan. Bangun, 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 katanya. Ternyata saya yang akhirnya mengantuk ya. Saya yang mengantuk. Itulah yang terjadi setiap kami melawat, karena memang setelah di Jalan Pantura itu anginnya sangat kencang, membuat kita ngantuk. Nah, sampai sekarang pun kalau pendeta mau ke Eretan, dia tidak mau sendirian. Dia tidak mau sendirian, harus mau apapun yang terjadi, saya pasti ikut. Nah, pada suatu hari ketika malam Rabu kami mau pergi
mengadakan KPA. Jam 5 kurang kami berangkat dari Indramayu. Setelah sampai di Pantura, saya selalu berdoa. Setiap keeretan, kalau sudah di Pantura, saya selalu berdoa, Tuhan tolong lindungi kami. Itulah doa saya di dalam hati. Nah, pada saat kami mau keeretan itu, kami berdoa jam 5 kurang kami berangkat. Sampai di Pantura, saya berdoa, Tuhan lindungi kami. Tetapi pada saat sampai di Karangsinom, kami tiba-tiba mendung ya, udah mau hujan. Kemudian saya berdoa lagi di belakang, Tuhan tolong jangan turunkan hujan setelah kami sampai di rumah Bapak Yusuf. Itulah doa saya di belakang ya. Nah, pada saat kami sampai di rumah Bapak Yusuf jam 6 lebih, ya jam 6 lebih kami kemudian sampai di sana. Jam 6 lebih itu dan 6:30 kami mulailah acara ibadah ya. Semuanya sudah pada kumpul di sana dan kami mulai acara ibadah. Dan memang 6:30 itu memang benar-benar hujan turun dengan derasnya ya. Hujan turun dengan derasnya, doa saya dijawab oleh Tuhan. Begitu kami sampai barulah turun hujan. Nah, singkat cerita setelah 8:30 ibadahnya selesai, kami pun melihat di luar masih hujannya agak deras. Nah, akhirnya jam 9 lebih kurang sedikit hujan sudah mulai reda dan cuman hanya gerimis kecil ya, gerimis kecil dan akhirnya kami pun pulang ya. Akan tetapi setelah melewati jembatan melewati eretan sedikit ada jembatan di sana, kami pun berboncengan jam pelan-pelan ya, paling lari 60. Nah, pada saat itu dari belakang kami mendengar ada truk gandeng sedang mau lewat. Saya bilang ke pendeta, kita biarin aja dulu truknya lewat ya, biar aja dulu truknya lewat karena nanti siapa tahu memang kalau truk-truk ini kadang mereka memakan jalan habis dimakan jalan kita akhirnya sering terjadi gitu ya. Bus juga kadang kalau busnya lewat, bus sahabat atau bineka gitu, kita yang harus minggir keluar dari jalan aspal. Nah akhirnya pendeta pun menurut ya, udah biarin aja dulu truk gandengnya lewat. Akan tetapi dengan kecepatan truk gandeng ini sambil membunyikan klaksonnya dengan kencang, kami kaget, hampir kita kena udah menipis banget kita, akhirnya pendeta motornya dijalankan ke keluar dari aspal ya. Akhirnya motor pendeta keluar jalan aspal dan kami hampir terjatuh ya. Kalau kita tidak keluar dari jalan aspal itu mungkin kita sudah kena senggol oleh truk gandeng tersebut. Nah, akan tetapi pendeta tiba-tiba langsung membawa motornya ke jalan aspal dan kami hampir terjatuh dan motornya memang sudah miring karena memang saya dari belakang langsung tahan ya pakai kaki ya. Kalau kami tidak tahan itu ya kami terjatuh dan mungkin terjatuh juga kemana? Ke sawah yang ada di pinggir jalan tersebut. Nggak tahu apa yang akan terjadi ya. Pada saat itu kami kaget ya, jantung kami bergetar keras ya. Pendeta juga sampai gemetar karena memang ya Tuhan dalam hati kami ya Tuhan masih menolong kami. Kami merasakan bagaimana tuntunan Tuhan itu kepada kami. Kalau kami jatuh ke dalam ke sawah-sawah, memang suasana di jalan itu memang gelap, sudah gelap licin lagi. Nah, kami merasa Tuhan memang benar-benar sudah menolong kami pada saat itu ya, dan kami pun berhenti sebentar sampai menenangkan hati kami, dan setelah kami sudah tenang barulah kami jalan kembali ya. Itulah yang kami alami di Indramayu ini. Memang pada saat itu kami, Tuhan, kami baru beberapa bulan di sini sudah banyak yang sudah banyak kejadian yang kadang membuat kita takut ya, dan akhirnya kami pun setelah kami tenang baru kami
jalan lagi pulang ke Indramayu dengan pelan-pelan. Nah, begitu juga pada saat COVID ini ya, pandemi ini, kami juga harus bolak-balik kemana? Ke Eretan, ya, harus bolak-balik untuk mengantarkan sembako atau mengantarkan persembahan ke Bapak Yusuf gitu ya. Tetapi puji Tuhan, kami diberikan keselamatan, dilindungi Tuhan, dan menjauhkan kami dari apa? Tuhan menjauhkan kami dari COVID-19 ini ya. Kami selalu berdoa, selalu bersyukur karena Tuhan menjauhkan kami walaupun kami harus bolak-balik kemana? Ke Eretan ya, selama pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, ya, ayat yang menguatkan kesaksian kami pada hari ini, ya, kami ambil dari Yesaya 41 ayat 10, ya. Di sini dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara-saudara, ketika kita melayani dengan tulus, ya, apapun yang terjadi di dalam pelayanan kita, apapun yang kita hadapi, ya, hendaknya jangan katanya apa? Takut. Jangan kita bimbang, karena Tuhan akan apa? Menolong kita, memegang kita, sehingga pelayanan kita dapat berjalan dengan baik. Dan kiranya di setiap pelayanan kita ya, semuanya baik itu para pendeta, para guru-guru, para pengerja penginjili telatur ya, biarlah kita selalu jangan takut, agar Tuhan selalu menolong apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan kita. Biarlah ini kesaksian yang sedikit saya bawakan, dan Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.